Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat pagi ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara beretika bisnis dalam perlindungan terhadap konsumen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feramita Imtiani, NPM 12201100025. Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5A. Saya membuat video ini untuk nilai akhir ujian akhir semester atau UAS dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwidayati MPD. Teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ada hak dan kewajiban perlindungan konsumen. Yang kedua, undang-undang tentang perlindungan konsumen atau dengan singkatan UUPK. Yang ketiga, tentang gerakan konsumerisme. Yang keempat atau terakhir, kita akan membahas tentang gerakan konsumen secara kolektif. Simak bersama-sama ya materinya. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mengenal perlindungan terhadap konsumen. Bisnis membutuhkan konsumen, sedangkan konsumen membutuhkan bisnis untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, tahapan perlindungan konsumen menurut UUPK. Yang pertama ada tahap pratransaksi. Maksudnya, penting bagi konsumen untuk memperoleh informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur, serta akses untuk mendapatnya dari pelaku usaha yang beritikat baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, tahap transaksi. Saat terjadi proses peralihan barang dan jasa, maka semua klausul baku atau perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa membicarakan materinya kepada konsumen akan batal demi hukum. Yang ketiga yaitu tahap purna transaksi. Maksudnya adalah jika konsumen tidak puas dan ingin melakukan gugatan, bukan penggugat yang wajib membuktikan ketidaksesuaian yang terjadi, tetapi produsen atau pelaku usahalah yang wajib membuktikan ketidaksesuaian atau kesalahan yang dilakukannya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen. Di Indonesia, salah satu lembaga yang aktif membela kepentingan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau dengan singkatan YLKI. YLKI kini telah merumuskan beberapa hak konsumen, yaitu yang pertama hak atas keamanan dan keselamatan, yang kedua hak untuk memperoleh informasi yang benar, yang ketiga hak untuk memilih. Kewajiban konsumen tersendiri yang pertama ada membaca serta mengikuti berbagai petunjuk atau informasi. Yang kedua, memiliki iktikat baik dalam menyelesaikan transaksi barang atau jasa. Yang ketiga, membayar harga sesuai dengan kesepakatan dengan produsen atau penjual. Yang terakhir, bersedia mengikuti prosedur penyelesaian sengketa hukum. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan konsumerisme. Apa saja sih gerakan konsumerisme itu? Yang pertama, banyaknya produk yang ditawarkan produsen menyebabkan pilihan konsumen menjadi makin rumit. Yang kedua, makin terspesialisasinya bisnis jasa yang telah menyebabkan konsumen mengalami kesulitan untuk memilih jasa yang terbaik. Yang kedua, intensitas iklan di berbagai media yang sangat meyakinkan ternyata berpotensi merusak kepribadian secara moral. Yang keempat, keamanan produk seringkali diabaikan oleh produsen.
Yang terakhir atau kelima, lembaga konsumen dapat mengadvokasi dan memberikan konsultasi kepada konsumen yang melakukan kontrak jual beli. Pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang gugatan kepentingan kelompok. Dalam permasalahan sengketa konsumen terhadap produsen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar atau massal dengan inti persoalan menyangkut hal yang sama dapat diajukan oleh konsumen melalui gugatan kepentingan kelompok atau bisa disebut dengan class action kepada produsen pasal 46 ayat 1 huruf B UU PK. Maksudnya, gugatan kepada produsen ini cukup diwakili oleh beberapa konsumen. Jika gugatan dimenangkan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, konsumen lain yang tidak ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Setelah saya menjelaskan beberapa materi, tentunya saya akan memberikan contoh konkret perlindungan terhadap konsumen yang pernah saya alami. Pengalaman pada waktu itu saya mengalami pada toko retail Alfamart, di mana pada waktu itu saya ingin membeli barang yang berlabel harga promo Rp15.900 dan bertuliskan edisi promo pada tanggal 5 September sampai dengan 11 September. Namun saat itu saya membeli pada tanggal 12 September. Itu artinya edisi promo sudah selesai, tetapi label harga promo tersebut masih terpasang. Untuk memastikan, kemudian saya tanya kepada karyawan untuk hal tersebut. Dan jawaban yang saya terima, karyawan mengatakan, "Oh iya, maaf Mbak, untuk edisi harga promo tersebut sudah selesai." Namun karyawan yang lain itu mengatakan bahwa nggak apa-apa, diikutin promo saja, soalnya itu kesalahan kita. Itu artinya bahwa karyawan tersebut ingin melindungi konsumen agar tetap menjadi pelanggan setianya. Karena hal tersebut memang diakui oleh karyawan dan karyawan itu sendiri yang mengakui karena kesalahannya. Itu contoh perlindungan terhadap konsumen yang pernah saya alami. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami perlindungan terhadap konsumen pada perusahaan yang lain atau toko retail yang lain. Silakan komen di bawah ini ya. Dan materi yang belum jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.